Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, kali ini saya ingin memberikan beberapa ilmu ya, yang insya Allah bisa kita memperdalam keimanan kita dengan info tentang sholat witir. Nah, kenapa saya membagikan tentang amalan ini ya, ataupun tentang sholat ini? Nah, sholat ini ada dipertanyakan di dalam komentar YouTube saya. Nah, jadi pertanyaannya itu, Umi, lebih baik saya mengamalkan sholat witir itu sebelum tidur apa sesudah bangun tidur? Nah, insya Allah langsung saya jawab, karena kalau di komentar hanya tahu satu orang saja, jadi langsung saya jelaskan di sini. Nah, sahabatku para perindu jannahnya Allah, sholat witir ini merupakan sholat ya, ataupun ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi banyak yang mengatakan, Umi, bukannya witir itu sholat yang kita kerjakan pada waktu tarawih ataupun penutup. Nah, memang benar. Nah, walaupun istilahnya gini, sholat witir itu bukan hanya semata-mata ya penutup sholat tarawih, namun sholat witir ini merupakan sholat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi jangan kita mengira bahwasanya sholat witir ini merupakan sholat penutup tarawih ya. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, sifat sholat witir ya, ini adalah ganjil ya. Kenapa ganjil? Karena angka ganjil ini merupakan angka yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kenapa, Umi, kok Allah kok suka sama angka bilangan ganjil ya? Karena angka ganjil ini menunjukkan keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh karena itu, rangkaian salat sunnah seseorang dalam sehari semalam hendaknya ditutup dengan witir sebagai bukti pengesaan hamba kepada Allah. Sahabatku para perindu jannahnya Allah ya, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, barang siapa mengerjakan sholat pada malam hari, maka hendaklah ia menjadikan sholat terakhirnya sebagai witir ya, ataupun sebelum subuh, karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan hal tersebut ya, untuk kita sebagai seorang hamba. Nah, ini ditulis oleh Said bin Ali bin Wahb Al-Qatani ya, dalam ensiklopedia Salat menurut Al-Quran. Nah, sahabatku para perindu jannahnya Allah, salat witir sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Keutamaan di antara keduanya itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah, sebagaimana dikutip di dalam salah satu Salamah Muhammad Abu Al-Kamal dalam Mukjizat Salat ya. Nah, di dalam hal tersebut, hadis itu berbunyi, Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, kapan kamu sholat witir? Nah, Abu Bakar langsung menjawab, sebelum tidur. Nah, beliau bertanya kepada Umar, nah, kapan kamu sholat witir? Itu disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar pun langsung menjawab, saya tidur dulu lalu saya melakukan sholat witir. Nah, kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar, kamu telah mengambil sesuatu yang teguh. Itu kepada Abu Bakar. Sementara kepada Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bahwasanya kamu telah mengambil sebuah kekuatan. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, hadis di atas menunjukkan bahwasanya pelaksanaan setelah tidur atau sebelum tidur memiliki keistimewaan masing-masing. Namun, jika kita merujuk ke hadis lain,
kita pasti akan menemukan sholat witir sebelum tidur lebih diutamakan. Seperti terdapat di dalam sebuah riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, ya. Itu berbunyi, Abu Dzar berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepadaku tentang 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan untuk selamanya insya Allah, yaitu sholat fajar, sholat witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari pada setiap bulan. Nah, sedangkan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan perbedaan keduanya hanyalah soal kesanggupan seorang muslim melaksanakannya. Lebih tepatnya, apakah dia bisa memastikan diri untuk bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat witir tersebut, ya, bisa atau tidak. Nah, jadi hal ini merupakan dalil mengakhirkan sholat witir hingga akhir malam lebih utama bagi orang yang yakin bisa bangun pada akhir malam menjelang subuh. Nah, sahabatku para perindu jannahnya Allah, 2 waktu untuk melaksanakan sholat witir ini, yaitu pada sesudah isya sebelum tidur ataupun sholat witirnya sesudah sholat tahajud. Nah, jadi waktunya itu ada 2. Boleh sebelum kita tidur, yaitu sesudah sholat isya, boleh juga sesudah sholat tahajud, ya. Jadi apabila nanti ada yang bertanya, Umi, boleh nggak sih sholat witirnya itu saya setelah bangun tidur? Boleh, tapi jangan tunggu sampai jam 7 pagi, ya. Nah, itu bukan sholat witir lagi. Nah, jadi itu ya, semoga bermanfaat dan semoga apa yang selama ini dipertanyakan bisa dimengerti. Nah, baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Nabi 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 Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Ibnu Khuzaimah, ya. Nah, dan hadis itu berbunyi, Abu Dzar berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepadaku tentang 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan untuk selamanya, insya Allah, yaitu sholat fajar, sholat witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari pada setiap bulan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu